Kami pribadi sebagai pengagum para Kiai NU kurang setuju dengan sikap beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mengapa demikian? Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i, yang mana beliau telah hafal beberapa kitab induk dalam masalah agama dan tatanan bahasa Arab seperti kitab Al-Umdah dan Minhajut Thalibin karya daripada Imam An-Nawawi. Beliau Imam As-Suyuti memiliki karya sekitar 460 kitab. Beliau berkata dalam salah satu kitabnya yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Apa kata beliau? Beberapa waktu yang lalu kami sempat menonton salah satu video tentang ceramahnya Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, hafizahullahu wa atala umrah. Amin ya rabbal alamin. Beliau merupakan ketua PWNU Jawa Timur saat ini, yaitu setelah masa jabatan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah, sarjana hukum magister manajemen, sebagai pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Pajarakan, Provinsi Jawa Timur. Dalam video tersebut, Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar membantah pernyataan dari salah satu sutat Wahabi yang bernama Yazid Jawas. Kita tahu Yazid Jawas Al-Wahabi itu berkata kepada para jemaahnya, untuk apa mushaf dicium? Untuk apa? Tidak ada contoh dari Nabi, tidak perlu dicium. Kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar merespon ceramah ngawur dari Yazid Jawas Al-Wahabi tersebut dengan argumentasi yang sangat luar biasa dan sangat mematikan ceramah ngawur Yazid Jawas Al-Wahabi. Namun di balik kejadian tersebut, kami pribadi sebagai pengagum para Kiai NU kurang setuju dengan sikap beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mengapa demikian? Karena bagi kami, untuk membantah ceramah ngawur Sutat Al-Wahabi yang melarang umat Islam untuk mencium mushaf Al-Quran tidak perlu ditangani langsung oleh sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar, tetapi cukup ditangani oleh sekelas santri yang paling bodoh dan nakal seperti Sani Uya ini. Disinilah letak ketidaksetujuan kami terhadap beliau, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Bagi kami terlalu eman kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai sealim beliau ini membuang waktunya untuk merespon dan membantah pernyataan Sutat Wahabi Yazid Jawas tersebut, teman-teman. Cukup santri yang nakal dan bodoh saja kalau hanya untuk membantah kaum-kaum yang telah hilang akal sehatnya. Syekh Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengutip keterangan yang telah disampaikan oleh Al-Muhib At-Tabari. Kata beliau Al-Muhib At-Tabari, qala wa qad ra'aitu fi ba'di ta'aliki jaddi Muhammad bin Abi Bakar anil Imam Abi Abdillah Muhammad bin Abi Saif anna ba'dahum kana idza ra'al masahifa qabbalaha. Jadi beliau Al-Muhib At-Tabari menyatakan, sungguh aku telah melihat di sebagian taklik kakekku yaitu Muhammad bin Abi Bakar dari Imam Abi Abdillah Muhammad bin Abi Saif, bahwa sebagian ulama ketika mereka melihat mushaf Al-Quran, mereka mencium mushaf tersebut. Lah, iki teman-teman ya. Bahkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di sana dijelaskan hukum mencium mushaf Al-Quran kalangan ulama Hanafiyah, dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanabilah. Mereka menyebut tentang bolehnya mencium mushaf sebagai bentuk penghormatan kepada mushaf. Pendapat ini atau pendapat yang menyatakan boleh mencium mushaf menjadi mazhab ulama Hanabilah, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang kesunahan mencium mushaf. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa beliau Sayyidina Umar setiap pagi mengambil mushaf dan mencium mushaf tersebut, seraya Sayyidina Umar berkata, ini perjanjian Tuhanku dan surat dari Tuhanku. Dan Sayyidina Utsman bin Affan juga mencium mushaf dan mengusapkan kepada wajahnya. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya yang bernama At-Tibyan, kami meriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa sahabat Ikrimah bin Abi Jahal itu meletakkan mushaf pada wajahnya dan berkata, ini kitab Tuhanku, ini kitab Tuhanku.
Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya yang bernama At-Tibyan, dan kami telah meriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa sahabat Ikrimah putra Abu Jahal itu meletakkan mushaf pada wajahnya dan berkata, "Ini kitab dari Tuhanku." Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i, yang mana beliau telah hafal beberapa kitab induk dalam masalah agama dan tatanan bahasa Arab seperti kitab Al-Umdah dan Minhajut Thalibin karya daripada Imam An-Nawawi. Beliau Imam As-Suyuti memiliki karya sekitar 460 kitab. Beliau berkata dalam salah satu kitabnya yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Apa kata beliau? Sunnah hukumnya mencium mushaf Al-Quran karena sahabat Ikrimah bin Abi Jahal pernah melakukannya, dan karena dianalogikan dengan sunnahnya mencium batu Hajar Aswad sebagaimana yang telah dinyatakan oleh sebagian ulama, dan karena mushaf Al-Quran itu merupakan hadiah dari Allah, karenanya disyariatkan untuk menciumnya seperti halnya disunahkan mencium anak kecil. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, beliau menjelaskan dalam kitabnya Hasyatul Bujairami Al-Khatib. Apa kata beliau di sini? Wa yundabu katsbuhu wa idahuhu wa naqtuhu wa shakluhu qawluhu wa yundabu katsbuhu wa idahuhu ay tabayyinu hurufihi. Wastadalla Subkiyu ala jawazi taqbilil mushafi bil qiyasi ala taqbilil hajaril aswadi wa yadil alimi wassalihi wal walid minal ma'lumi annahu afdalu minhum. Sunnah menulis Al-Quran, memperjelas Al-Quran, memberi titik dan memberi harokat Al-Quran. Maksud dari ucapan pengarang kitab, yaitu sunnah menulis Al-Quran dan memperjelas Al-Quran, adalah memperjelas hurufnya. Al-Imam As-Subki membolehkan mencium mushaf dengan dianalogikan pada bolehnya mencium batu Hajar Aswad, bolehnya mencium tangan orang alim dan orang soleh, bolehnya mencium tangan orang tua, bahkan sudah maklum bahwa mushaf Al-Quran lebih utama dari semua itu. Jadi di sini para ulama menyatakan boleh, minimal boleh, bahkan ada yang mengatakan sunnah untuk mencium mushaf Al-Quran. Jadi kok malah Yazid Jawas Al-Wahabi itu melarang orang mencium mushaf Al-Quran? Ini sungguh keterlaluan. Bahkan Yazid Jawas itu mencium bau kentut aja boleh-boleh aja kok. Kita mencium baju kita boleh tanpa dalil? Boleh. Namanya cuma mencium. Jadi itu yang kami perlu terangkan teman-teman, sehingga untuk sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar atau PWNU Jatim tidak perlu untuk merespon pernyataan-pernyataan ceramah ngaur yang disampaikan oleh Sutat-Sutat Al-Wahabi Al-Kucluki. Cukup santri paling nakal dan paling bodoh aja kalau hanya menanggapi ceramah ngaur dari para Sutat Al-Wahabi Al-Kucluki Al-Ngauri itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat.